Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 2 anak di bawah umur bersama-sama mencuri voucher pulsa di kota Palembang. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, supir angkot di kota Palembang menaikkan tarif sepihak. Kenaikan berkisar Rp1.000. Car Free Night Sekanak Labidaro menjadi lokasi wisata baru bagi warga kota Palembang. Disediakan berbagai kuliner dan jajanan khas kota Palembang. Ya, kita awali informasi pertama. Satu keluarga suami istri dan 2 anak di bawah umur bersama-sama melakukan pencurian. Para pelaku mencuri puluhan voucher pulsa yang berada di dalam estalase toko di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Satu keluarga terlibat pencurian di sebuah gerai voucher pulsa di kawasan Jalan Panca Usaha Seberang Ulu 1 Palembang. Dalam video terlihat sang istri berusaha menarik perhatian karyawati gerai dengan berpura-pura membeli aksesoris telepon genggam. Di saat karyawati gerai lengah, pelaku pria mendekat dan dengan cepat mencuri sejumlah voucher pulsa di dalam etalase toko. Pencurian dengan melibatkan seluruh anggota keluarga ini merupakan modus baru. Diduga anak dan istri dilibatkan untuk menghindari kecurigaan dari pihak korban. Atas kejadian ini, pemilik gerai harus kehilangan 78 voucher pulsa senilai Rp700.000. Jadi ada sepasang suami istri lah, dengan modus berpura-pura buat beli aksesoris HP kan, berupa handset. Terus yang istrinya ialah buat nanyo kan, terus yang suaminya langsung sampai voucher di counter ketika karyawan kita lalai kan, lalai lagi fokus ngeladen istrinya tadi. SPKT Polrestabes Palembang menerima laporan dari masyarakat, sedang kita dalami untuk kita mudah-mudahan bisa kita ungkap secepatnya pelaku yang memang akhirnya mencuri voucher ya di counter, satu counter. Lalu kita dalami untuk ungkap kasusnya. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke SPKT Polrestabes Palembang. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV ini, korban berharap polisi dapat mengungkap para pelaku. Sementara polisi saat ini masih mengejar pelaku. Aksi pencurian ini sangat disayangkan karena menggunakan anak-anak yang tidak bersalah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang mahasiswi kehilangan sepeda motor saat terparkir di depan rumah kontrakannya di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Diduga pelaku orang yang profesional karena dapat beraksi kurang dari 1 menit. Melani, seorang mahasiswi, mengaku telah kehilangan sepeda motor metik miliknya saat parkir di depan rumah kontrakannya. Diduga pelaku orang yang profesional karena dapat beraksi kurang dari 1 menit. Petugas SPKT Polrestabes Palembang pun melakukan olah tempat kejadian perkara di kawasan Jalan Panca Usaha, Seberang Ulu 1 Palembang. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya mengerjakan tugas kampus di dalam rumah. Namun saat hendak keluar, korban terkejut melihat sepeda motor yang diparkir di teras telah hilang. Padahal 1 menit sebelumnya teman korban sempat melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah. Rencananya tuh mau jemput kawan ke sini. Nah, sudah jemput kawan tuh pas kami tuh habis lagi ngapal surat di belakang. Nah, tiba-tiba kami tuh kan sempat ke sini, sempat keluar. Pas sudah keluar itu tuh lihat masih ada. Terus teman kan, Koyor ini satu kan kuncinya tuh udah dicabut, udah kunci stang juga. Udah dikunci stang. Terus di dalam kan, nggak tahu tiba-tiba nggak ada motornya. Motor Beat warna hitam.
Kasus pencurian sepeda motor kembali marak di Kota Palembang. Dalam 2 hari sudah 4 sepeda motor yang hilang. Kondisi ini tentu membuat warga Kota Palembang menjadi resah. Mereka berharap polisi segera bertindak dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pengacara Hotman Paris datang ke Kota Palembang memberi bantuan hukum pada Juwita Puspasari, korban penganiayaan anggota DPRD Palembang saat mengantri di SPBU yang terjadi pada Agustus lalu. Juwita Puspasari menjadi korban penganiayaan oleh anggota DPRD Palembang bernama Sukri Zen. Kejadian berlangsung di SPBU Demang Lebar Daun, Kota Palembang pada 5 Agustus 2022 lalu. Korban mendapatkan pukulan dan kata-kata kotor yang dilontarkan oleh pelaku. Kasus ini telah masuk ke ranah hukum. Pengacara Hotman Paris Hutapea akan mengawal langsung kasus ini membantu Juwita. Hotman berharap agar kasus yang sempat ramai menjadi pembicaraan warga di media sosial ini dapat segera terselesaikan sebagaimana mestinya. Namun perlu saya kasih tahu, tidak ada siapapun yang berhak memaksa kamu untuk berdamai. Tidak ada dalam undang-undang wajib berdamai, itu tidak benar. Boleh berdamai tapi tidak wajib. Ya, jadi kamu jangan mau didekatin siapapun. Kalau memang kamu tidak mau berdamai, ya terserah kamu. Tapi jangan ada yang berani mengatakan bahwa ini wajib dijalani. Ya, itu hak kamu. Ya, tidak ada ketentuan mengatakan wajib berdamai. Kalau ada yang melaporkan begitu, kita viralkan lagi ke Kapolri, ya. Kabar terakhir, Sukri Zen, anggota DPRD Palembang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di Polrestabes Palembang. Yanur Ikrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, satu kios yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya Rhodamine B ditutup BPOM Palembang. Petugas mendapati terasi mengandung bahan yang berbahaya. Satu kios pedagang di Pasar 10 Ulu ditutup lantaran kedapatan menjual terasi yang mengandung Rhodamine B. Kandungan Rhodamine B diketahui setelah petugas dari Badan POM Palembang melakukan uji pada ke-32 sampel makanan dari pedagang pasar saat melakukan sidak bersama pemerintah Kota Palembang. Dari puluhan bahan makanan yang sudah diuji, 2 diantaranya dinyatakan positif mengandung Rhodamine B. Salah satunya sudah 3 kali kedapatan menjual terasi mengandung bahan berbahaya. Dengan temuan ini, Wakil Wali Kota Palembang menyatakan pihaknya menyita produk dan menutup toko serta akan diproses hukum. Misalnya sampai 3 kali kita peringati, sudah kita sidak dan kita masih menemukan, maka ada langkah-langkah hukum, sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada si pelaku. Salah satunya ya memang produknya kita sita untuk kita uji sampel kembali. Yang kedua, untuk sementara tidak boleh melaksanakan jual beli lagi. Ya, mungkin tokonya akan kita tutup, tidak kita izinkan untuk berjualan dan sebagainya, sambil kita masukkan nanti perkaranya ke ranah hukum. Produk yang ditemukan terindikasi sudah dijual, namun BPOM akan mengkonfirmasi ke produsen terasi dengan membawa sampel dari penjual. Dari potongannya sudah nampak dijual, kan biasa 1 karung tinggi ya. Artinya bukan dari gudang ya, sudah dijual. Katanya dari gudang itu. Tapi kita buktikan ke S8 lagi. Ya, yang jelas kami dari BPOM akan kota dengan teman-teman S8 ambil sampel terasi saat ini, apakah positif atau negatif. Sementara Hendro, pedagang terasi mengaku jika terasi yang dinyatakan positif mengandung Rhodamine B merupakan terasi lama yang disimpan di gudang dan baru dikeluarkan setelah membersihkan gudang. Itu sisa yang lama, tidak ketahuan. Belakang ini. Lah lama itu kami tidak jual itu kan. Banyak orang nawar-nawari, kami tidak beli. Tapi yang terakhir ini ya diambil di musnahkan. Yang ini? Kita kapan tahunya? Sudah berapa hari? Baru kemarin kami bersih-bersih ke gudang. Sidak akan terus dilakukan agar masyarakat Kota Palembang aman dari konsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya. Yanur Ikrom melaporkan dari Palembang.